Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama kami kelompok 12, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan audit. Nah, yang mana laporan audit itu disusun oleh Citra Elmiza Aryani dengan BP 1830403016 dan Fatia Rahmi Aisyah dengan BP 1830403031. Laporan audit, yang mana pada laporan audit ini pokok pembahasan itu adalah bentuk laporan audit, opini audit, jenis audit dan kriteria opini, materialitas dan tingkat materialitas, hubungan materialitas dengan opini audit, penerbitan laporan audit, latihan menentukan opini. Nah, kita masuk poin yang A ya teman-teman, yaitu bentuk laporan audit. Bagian dari laporan audit standar yaitu ada 7 macam. Yang pertama, judul laporan, yang mana standar audit mengharuskan pemberian judul pada pelaporan dan judul harus memuat kata yang independen. Yang kedua, alamat yang dituju laporan auditing, merupakan laporan yang biasa ditunjukkan kepada perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham atau dewan direksinya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan, yang mana pada paragraf pendahuluan terdiri dari pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan suatu audit, mencantumkan laporan keuangan yang diperiksa termasuk tanggal neraca dan periode-periode akuntan untuk laporan laba rugi serta laporan arus kas. Paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah sebatas atas laporan yang diperiksanya. Yang keempat, paragraf ruang lingkup, berupa pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan oleh auditor dalam auditing. Paragraf pendapat memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari auditing. Yang keenam, tanda tangan nama nomor registrasi akuntan publik, yang mana nama merupakan hal yang menunjukkan partner akuntan publik dan auditor yang bertanggung jawab atas audit yang akan dilakukan. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit harus sesuai dengan kapan laporan audit dilakukan dan kapan dibuat. Pokok pembahasan yang kedua mengenai opini audit, jenis audit, dan kriteria audit. Opini audit. Opini audit itu merupakan pernyataan auditor terhadap pendapatannya mengenai kewajaran pelaporan keuangan audit dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntan berterima umum. Menurut Kamus Istilah Akuntan Topik 2004, yang mana opini audit itu adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan ia bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat dengan kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Jenis-jenis opini audit. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Merupakan suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing atau SPAP. Auditor tersebut tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified exclamation opinion. Merupakan suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar.
Yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opposition merupakan suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, namun tetapi terdapat suatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Yang keempat, opini tidak wajar atau adverse opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan secara keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberikan tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan yang disertai dengan dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut pada suatu laporan audit. Yang kelima, opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Internasional. Nah, selanjutnya yaitu kriteria auditing. Yang mana kriteria auditing ini? Yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian. Ini terdiri dari laporan keuangan lengkap, 3 standar umum telah dipenuhi, bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa 3 standar lapangan telah terpenuhi. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau memodifikasikan laporan. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang mana opini ini terdiri dari kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP, keraguan besar akan konsep going concern, auditor tidak menekankan suatu hal. Yang ketiga adalah pendapatan wajar dengan pengecualian. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan menyajikan secara material tetapi tidak berpasif terhadap laporan keuangan. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opininya. Tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian secara material tetapi tidak berpasif. Yang keempat, pendapatan tidak wajar. Pendapat tidak wajar yang mana laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Opini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikannya. Salah saji kekeliruan ketidakberesan, yang mana ini timbul karena pemilihan atau implementasi prinsip akuntan yang salah, kesalahan dalam pengumpulan, pemrosesan, pengelompokan, atau kelalaian dalam mengidentifikasi informasi atau data yang relevan, niat atau dengan sengaja untuk membuat pengguna laporan keuangan salah dalam mengambil suatu keputusan. Materialitas. Menurut FASB, materialitas adalah besaran dari penghapusan atau salah saji sebuah informasi akuntansi dalam memperhitungkan situasinya, yang menyebabkan pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan merubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Materialitas secara umum adalah pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu poin C, materialitas tingkat materialitas. Yang pertama, materialitas.
Menurut FASB, materialitas adalah besaran dari penghapusan atau salah saji sebuah informasi akuntansi dalam memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan merubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat. Kedua, tingkat materialitas. Adapun tingkat dalam materialitas sebagai berikut. 1. Menentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu yang mana standar auditing mengharuskan auditor untuk memutuskan jumlah salah saji gabungan dari sebuah laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit. Keputusan dalam auditing dikenal sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang bertujuan untuk dapat merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Kedua, menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja adalah jumlah yang ditentukan oleh auditor di bawah materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas kinerja digunakan dan bertujuan untuk mengurangi kesalahan penilaian materialitas apabila hanya digunakan tingkat materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Estimasi salah saji dan perbandingan dengan pertimbangan pendahuluan. Dari salah saji yang ditemukan, maka dapat diestimasi kemungkinan total salah saji atau biasa disebut proyeksi atau ekstrapolasi. Jumlah salah saji yang proyeksi dikombinasikan dari setiap akun pada kertas kerja, dan total keseluruhan proyeksi salah saji dibandingkan dengan materialitas yang ada pada auditing. Selanjutnya, hubungan tingkat materialitas dengan opini. Semakin kecil material, maka audit semakin teliti. Contohnya adalah jika materialitas ditentukan Rp0, artinya semua transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut dianggap material. Jadi, hubungan materialitas dengan bukti adalah berbanding terbalik. Semakin kecil materialitas, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan dan sebaliknya. Selanjutnya, penerbitan laporan audit. 1. Menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit bentuk baku, yang artinya jika ada kondisi tersebut diidentifikasi dan dimasukkan dalam kertas kerja sebagai bahan baku diskusi untuk menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Jika tidak ada auditor, akan menerbitkan laporan audit bentuk baku. Kedua, memutuskan tingkat materialitas tiap kondisi. A. Ketika terdapat penyimpangan dari gap atau pembatasan ruang lingkup audit, diputuskan apakah tidak materialitas atau sangat material. Semua kondisi, kecuali bila terjadi ketiadaan independensi bagi auditor, hanya membedakan apakah tidak material atau material, merupakan hal yang sulit dan membutuhkan pertimbangan yang matang. 3. Memutuskan jenis laporan audit yang tepat bagi kondisi tertentu, yaitu memutuskan jenis pendapat yang akan diberikan dengan bantuan suatu alat pembantu pembuat keputusan. Keempat, penulisan laporan audit, yaitu KAP memiliki suatu file komputer yang telah berisi kalimat yang tepat untuk masing-masing kondisi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.